Haleluya, selamat pagi, shalom, salam sejahtera, salam bahagia dan ketemu kembali pada program pagi ini. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita melangkah di hari ini lagi dalam seluruh aktivitas kita, maka kita kembali bersekutu dengan Tuhan, kita dengar firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik, luar biasa bagi kami, menyertai, memelihara kami sampai pada pagi hari ini. Hari yang diberkati Tuhan kami boleh ada. Kami akan dengar dan renungkan firman Tuhan dalam persekutuan yang indah ini. Untuk kami melangkah di hari ini dengan penuh berkat dan kemenangan dari Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita akan bersama dengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Yang saya kutip dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Sekali lagi Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Allah, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Allah ini dalam kitab Ratapan pasal 3, saya tidak membaca seluruhnya ayat-ayat ini dalam bagian ini. Tapi beberapa ayat yang kita sudah dengar bersama dan kita baca bersama, maka saya berikan tema atau judul renungan pagi ini adalah iman yang memandang kepada Tuhan. Sekali lagi, iman yang memandang kepada Tuhan. Pada pasal 3 ini, kalau kita baca di ayat-ayat yang kita sudah dengar tadi, di bagian daripada firman ini, di sana ditandai dengan satu titik balik tentang pengalaman seorang Nabi Yeremia yang begitu sangat duka cita, dan dengan juga doa yang dinaikkannya kepada Tuhan. Jadi apa yang kita perhatikan di sini adalah ayat-ayat ini menunjukkan suatu pengalaman bagaimana seorang Nabi Tuhan mengalami duka cita, mengalami kesengsaraan, mengalami kepahitan. Tapi juga di tengah duka cita ini ada doa yang dinaikkan oleh Nabi Tuhan ini. Ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kalau kita perhatikan bersama, saat Nabi ini melihat atau memandang kepada dirinya sendiri, karena keadaan suasana yang terjadi pada waktu itu, di dalam masa pelayanannya, di dalam dia memberitakan Injil, dia melihat sesuatu jalan yang gelap. Inilah kondisi keadaan yang dihadapi oleh Nabi Tuhan ini. Suatu keadaan yang gelap, satu keadaan yang berliku seperti dikejar oleh binatang-binatang buas. Itu yang diuraikan dalam ayat-ayat sebelumnya 1 sampai dengan 18. Dan makin ia merenungi perasaannya, makin ia merasa putus asa. Inilah keadaan, suasana hati yang dihadapi oleh Nabi Yeremia. Tetapi saudara, kita lihat kemudian dalam Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya tidak perlu membacanya, sudah nanti baca di rumah dalam Alkitab saudara. Seorang nabi yang tadinya berduka cita, yang putus asa, sekarang ia berpaling dari dirinya sendiri dan dengan iman ia memandang kepada Allah-Nya. Sekali lagi saudara, kalau saudara baca dengan begitu saksama dengan teliti dalam pasal 3 ayat 19 sampai 39,
Nabi Yeremia berpaling dari dirinya sendiri, dari suasana hati yang duka, yang putus asa. Dengan iman ia memandang kepada Tuhan. Jadi luar biasa. Ratapan 3 ayat 1 katakan, sekarang ia dapat berkata, aku memiliki pengharapan. Ini yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dalam keluh kesahnya, dalam duka citanya. Dia memandang dengan iman kepada Allahnya dan dia berkata, sekarang ia dapat berkata, aku memiliki pengharapan. Sekali lagi, aku memiliki pengharapan. Ini satu perkataan yang keluar dari mulut seorang nabi Tuhan. Di tengah duka cita dan putus asanya, ia sekarang berkata, aku memiliki pengharapan. Mengapa, saudara? Ini yang perlu kita renungkan dan maknai dalam hidup kita. Karena nabi Tuhan ini menyadari rahmat Tuhan yang luar biasa, belas kasihan Tuhan yang luar biasa, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Saudara bisa baca Ratapan 3 ayat 33 dikatakan, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ini yang diyakini oleh seorang nabi yang sedang meratap karena keluh kesah, karena duka cita. Sekarang dia berkata, aku memiliki pengharapan kepada Allah. Mengapa? Karena dia menyadari tentang kebesaran Tuhan di dalam rahmat-Nya, belas kasihan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Dan karena itu sebagai umat Tuhan, ini juga yang harus kita miliki dalam hidup kita. Mungkin kita sedang menghadapi duka cita, keluh kesah, putus asaan dalam hidup karena persoalan yang mungkin silih berganti. Tapi Alkitab katakan pasal 3 ayat 33, tidak dengan rela hati Tuhan menindas kita. Mengapa, saudara? Sudah lihat, bandingkan dalam Hosea pasal 11, kitab Hosea pasal 11 ayat 8-9. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atmah, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Inilah pengharapan kita. Kita harus menyadari ketika ada persoalan kita hadapi dan kita mulai putus asa, berduka cita. Alkitab katakan dalam Ratapan 3:33, Tuhan tidak dengan rela hati menindas kita. Tapi apa yang harus kita sadari di sini adalah bahwa Tuhan kita itu tidak untuk selama-lamanya mengucilkan kita. Karena Dia Allah yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Ini yang kita perhatikan. Tuhan tidak bersuka cita ketika mendisiplinkan umat-Nya. Namun sebagai Bapa yang mengasihi, Dia harus melakukannya. Jadi ada tujuan. Tuhan ketika kita mungkin diizinkan mengalami kesusahan, penderitaan, Tuhan mendidik kita supaya bagaimana kita dengan iman memandang kepada Dia. Dengan iman dan pengharapan. Amsal 3:11-12 katakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Bapa kita penuh belas kasihan. Bapa kita mengasihi kita, menyayangi kita. Sebab itu kalau kita baca kitab Ratapan ini, pada akhirnya Yeremia memandang kepada bangsanya. Ratapan 3 ayat 40-66, saudara bisa baca. Dan ia menyerukan untuk berdoa, mengakui dosa-dosa yang sudah dilakukan. Kita lihat di sini dalam Ratapan 3 48-49. Nabi ini meratap dan dia menghimbau bangsanya, umat Tuhan, untuk mengangkat hati dan tangan mereka kepada Tuhan, meminta pengampunan dan rahmat-Nya Tuhan.
Sebab itu saudara, apakah yang Tuhan lakukan bagi hambanya Yeremia yang menderita? Pasal 3 ayat 57 katakan, engkau dekat tak kala aku manggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Jadi luar biasa, ketika kita memandang dengan iman kepada Tuhan, kita tidak pernah takut. Sekalipun ada penderitaan, ada kesusahan, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ratapan 3:25-26 katakan, nantikan Tuhan, maka Dia akan berbicara kepada kita dan memberi firman-Nya untuk menguatkan kita. Pandang kepada Tuhan, pandang dengan iman kita, dan kita akan melihat pembelaan, pertolongan Tuhan atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Allah yang kita terima pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini sebelum saudara melakukan kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita hampiri Tuhan. Kita mau bersyukur awali hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan lebih dalam. Kita tinggikan Tuhan yang luar biasa. Oh, oh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatan-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, di hidupku, di hidupku. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kudus Tuhan, termulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami angkat pujian kami kepadamu. Kami agungkan Engkau, kami nyanyikan pujian syukur, kami nyanyikan haleluya. Oh, Yesus, kami yang luar biasa. Mari saudara, kita menyembah Tuhan lebih dalam. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh, kudus, termulialah nama-Mu. Oh, agunglah Engkau Tuhan. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Oh, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Oh, haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Diagungkanlah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, persekutuan yang indah pagi hari ini, kami dapat menyembah Tuhan. Kami sungguh-sungguh membangun satu hubungan yang akrab dengan Engkau. Tuhan, apa yang kami pelajari, kami dengar dari firman-Mu, sungguh satu pengalaman yang juga harus kami pelajari dengan sungguh-sungguh, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan sedang mendidik kami, Tuhan sedang membentuk hidup kami untuk kami terus beriman dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, duka cita Engkau gantikan dengan sukacita. Dan kami percaya itu yang Kau berikan kepada kami. Setiap kami pada pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami percaya ketika kami memandang kepada Tuhan, kami tidak perlu takut akan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena Tuhan pertolongan kami. Tuhan penuh dengan rahmat dan belas kasihan, penuh kasih setia, akan selalu menolong kami, memelihara segenap hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini dan dimanapun kami berada. Kalau ada anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan. Mengalami mungkin masalah, Tuhan berikan jawaban, solusi buat mereka. Ada dalam keadaan lemah, sulit, ada jalan kemenangan buat mereka. Kekuatan pertolongan Engkau berikan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami yakin di sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, baik di keluarga, rumah tangga, di usaha pekerjaan, bisnis kami, dimanapun kami berada, kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk segala berkat Tuhan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami, karena kami selalu memandang kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami terima berkat-Mu di hari ini lagi, di pagi hari ini, berkat yang berlimpah, berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam dalam berkat Tuhan.